pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Evika Permata Sinulia SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Rakyat Betua. Saya salah seorang CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan keterampilan coaching supervisi akademik dalam tahap pra-observasi. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Evi Suliani. Selamat pagi, Bu. Apa kabar Ibu? Baik. Ya, saya minta waktunya ya Bu. Boleh. Ya untuk kegiatan pra-observasi kita berkaitan dengan keterampilan coaching supervisi akademik. Nah, ini kita cerita-cerita santai aja Bu ya. Nah, jadi di sini tujuan kegiatan ini Bu adalah untuk menggali informasi awal dari Ibu bagaimana supaya Ibu itu bisa menyampaikan rencana pengembangan diri Ibu dalam kaitannya dengan kompetensi Ibu dalam mengajar. Nah, jadi ini untuk kepentingan kita bersama sebenarnya Bu ya, Ibu juga bisa mengembangkan diri Ibu. Ya saya juga bisa, saya bukan menggurui di sini Bu, tetapi kita saling berbagi, saling sharing gitu ya Bu ya. Nah, di sini yang ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan keterampilan coaching supervisi akademik ini. Nah, dalam keterampilan ini nanti Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan ini nanti? Baik, sebelumnya saya mengharapkan dari kegiatan ini pastinya setelah kegiatan ini saya dapat bertukar pendapat, berbagi pengalaman dengan Bu Evi. Setelah itu saya juga berharap mendapatkan masukan, saran agar cara mengajar saya di dalam kelas itu dapat memperbaikinya. Oke, baik sekali Bu ya. Semoga saya nanti bisa membantu Bu Evi Suliani ya. Nah, di sini Bu kira-kira ya kalau boleh saya tahu nanti materi apa yang mau Ibu ambil dalam kegiatan pembelajaran Ibu di tahap observasi ini nanti? Baik, dalam materi ini pasti berlanjut dari materi yang sebelum sudah saya berikan. Di materi ini kami sudah sampai di bagian arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oh, berarti berkaitan dengan kebinekaan tunggal ika ya Bu, sesuai keberagaman di dalam kelas. Ya, bagus sekali itu Bu. Nah, tujuan pembelajaran Ibu ini kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajarannya? Ada beberapa sebenarnya Bu yang sudah saya susun tujuan-tujuan. Kalau saya paparkan banyak, tapi ada garis penting yang saya ambil itu. Yang pertama itu peserta didik di dalam kelas dapat bersyukur atas keberagaman yang terjadi di dalam kelas. Selain itu juga peserta didik saya berharap dapat tidak membedakan perbedaan ras, suku, agama antar golongan. Dan juga peserta didik diharapkan dapat mendeskripsi dan menganalisis keberagaman yang terjadi dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, berarti berkaitan erat sekali ya Bu dengan kehidupan sehari-hari anak-anak dengan ya, keberagaman yang dengan terjadi di dalam kelas. Iya, luar biasa sekali Bu. Nah, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Evi Suliani lakukan sampai saat ini nih untuk kegiatan observasi nanti Bu? Yang sudah saya siapkan untuk kegiatan itu yang pastinya saya menyiapkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, terus ada juga LKPD dan bahan evaluasi. Oh, kalau boleh saya tahu Bu, media pembelajaran apa nanti yang mau Ibu gunakan kira-kira? Baik, media yang bukan mungkin tapi pasti akan saya laksanakan di dalam kelas itu media model pembelajaran itu PJBL, proyek di mana nanti peserta didik menghasilkan proyek di dalamnya dengan metode ceramah, penugasan, diskusi dan presentasi agar meningkatkan keaktifan. Dan selain itu juga ada cara pendekatan saintifik Bu, di mana nanti model pembelajaran itu dirancang sedemikian rupa agar peserta didik di dalamnya dapat berperan aktif membangun sebuah konsep. Selain itu saya juga Bu memberikan atau menyediakan media pembelajaran yang bersifat menampilkan video, foto dan gambar yang menarik agar rasa tertarik dari peserta didik itu muncul. Selain itu juga saya Bu karena di dalam kelas kan ada peserta didik itu yang memiliki kemampuan cepat paham, sedang dan kurang. Jadi di situ juga saya memberikan lembar kerja dan membentuk kelompok-kelompok kecil. Dengan cara juga saya memberikan LKPD kepada peserta didik yang memiliki kemampuan cepat paham itu yang lebih menantang agar ketika mereka merasa pertandingan ini lebih menantang, mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan baik. Selain itu juga bagi peserta didik yang dinilai sedang dan kurang, itu nanti saya akan memberikan LKPD yang bersifat gampang dan simpel, tapi tidak mengurangi jiwa kompetensi di dalamnya. Jadi mereka tetap bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka yang dimiliki oleh peserta didik tersebut.
Oke, luar biasa sekali Bu Enis yang ini. Artinya dia sudah Ibu sudah memikirkan konsep ke depan untuk pembelajarannya, medianya lengkap, ada video, ada gambar, lalu membuat bentuk kelompok-kelompok. Saya udah nggak sabar ini Bu, mau nunggu kegiatan observasi nanti. Saya sudah bisa bayangkan pasti anak-anak ini bakal senang sekali ya, apalagi ada tayangan, ada melihat video, anak-anak pasti akan lebih tertarik ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah memberikan ada pembelajaran berdiferensiasinya dengan memberikan LKPD yang lebih menantang kepada yang lebih mampu dan dengan LKPD yang tidak terlalu sulit dengan anak yang mungkin masih kurang mampu. Ini sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Enis. Ini sudah cukup luar biasa Bu untuk rencana Ibu ini nanti. Semoga nanti rencananya bisa sukses Bu ya. Karena kan di dalam kelas itu kan peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Penangkapannya ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Jadi kita harus saya terutama memiliki dengan menggunakan model dan metode yang ini. Iya. Kayak itu udah baik sekali itu Bu, pengonsepan dan rencana Ibu ke depan ini dengan menampilkan tayangan video, dengan memberikan diskusi kelompok, lalu dengan mengelompokkan siswa yang mampu dengan yang masih kurang seperti itu. Jadi kemungkinan nanti ke depannya anak-anak tidak ada lagi yang tidak mampu, pastinya sudah bisa mampu. Karena semua misalkan nanti di dalam kelompok nanti kan ada tutor teman sebaya, karena biasanya kalau teman sebaya mungkin mereka akan enak untuk melakukan atau mengembangkan kemampuannya sesuai dengan materinya juga ya Bu, keberagaman ya Bu ya. Nah, berikutnya ini Bu, kira-kira terkait dengan kesiapan belajar siswa ini Bu, dengan metodenya, dengan materi yang sudah disediakan oleh ibu-ibu semua, dengan siswa yang belum paham, dengan yang sudah paham itu sudah cukup baik sekali. Nah, lalu berikutnya ada nggak beberapa kompetensi Bu yang mau dikembangkan dengan pengembangan diri Ibu, tapi masih yang ada perlu mau ditingkatkan lagi Bu? Ini saya melihat kompetensi yang Ibu punya ini sudah cukup baik, mau dikembangkan dalam pembelajaran Ibu nanti, tetapi masih ada nggak Bu yang mau Ibu tingkatkan lagi kira-kira? Seperti ini ya, karena setiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Saya menyadari itu. Jadi sebagai seorang guru, saya sadar akan kekurangan yang saya miliki ketika mengajar, terutama di bagian intelektual diri saya. Tapi kemampuan saya sebenarnya tidak boleh hanya segitu saja, harus ditingkatkan dengan saya harus bisa menguasai materi. Sebelum saya mengajar si peserta didik, saya juga harus menguasai materi dengan penyampaian kepada peserta didik itu dengan berbagai cara agar pembelajaran itu menarik. Karena kalau saya hanya dengan satu arah misalnya nih Bu, itu akan membuat kelas itu mati, seolah-olah monoton. Karena makanya saya ingin meningkatkan intelektual diri saya. Selain itu saya juga ingin meningkatkan sosial emosional. Karena kan kita sebagai guru kadang ada moodnya ngajar, karena di dalam kelas kan peserta didik itu beragam karakternya. Ada yang kayaknya bikin seperti ini, dan kondisi kita juga kan tidak menentu ya Bu, kan? ya, benar. Jadi saya ingin agar bisa mengontrol emosi, menjadi agar kelas tetap meskipun seperti apa suasana di kelas, saya dapat mengontrol itu semua. Iya. Bagus sekali Bu Enis Yami. Berarti pembelajaran berdiferensiasinya dapat, lalu pengembangan sosial emosionalnya juga ada di Ibu ya, bagaimana menghadapi siswa yang memiliki karakter yang bermacam-macam ya Bu ya. Apalagi juga kita sebagai manusia biasa, guru ini kan juga punya moodnya juga, kadang lagi mood, kadang enggak. Memang kita harus bisa mengontrol emosi kita Bu. Nah, lalu strategi apa Bu kira-kira yang mau Ibu lakukan nanti untuk kegiatan ini supaya tercapai Bu? Strategi memang benar, dalam suatu pencapaian itu harus punya trik dan strategi agar bisa tercapai apa yang kita harapkan. Jadi di dalam pembelajaran ini saya memiliki strategi yang pastinya, karena sebelumnya saya ngajar tidak memiliki strategi, akhirnya saya lihat kan pencapaian saya belum tuntas atau belum tercapai secara ini. Jadi di sini saya memiliki strategi menyiapkan secara baik perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran dan sebagainya di dalamnya. Apalagi dengan materi yang sekarang saya rasa lebih agak menarik, bukan agak lagi sangat menarik karena tentang keberagaman. Jadi nanti saya akan mencari, menggali sumber-sumber agar peserta didik juga dapat, kita kan saya memancing seperti melempar umpan, mereka yang menangkap. Jadi mereka akan juga menggali, dibantu oleh saya yang juga akan membimbing mereka mencari semua
materi-materi itu. Selain itu juga saya juga akan menata emosi saya juga kan, karena sekarang juga ini menghadapi siswa yang berkarakter, dan saya juga akan mempraktikkan teknik stop. Yang teknik stop ya, tarik nafas, tahan, lalu keluarkan, ya itu bagus sekali Bu teknik tersebut ya Bu. Ibu sudah bisa praktekkan itu nanti. Nah, dari semua yang sudah kita bahas ini saya cukup menarik sekali, pengen nanti di tahap observasi ini nanti benar-benar tercapai dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan rencana kita bersama. Nanti mungkin bisa saya bantu Bu ke kegiatan observasi itu nanti. Nah, lalu kembali ke sini lagi Bu, apa Bu yang kira-kira kegiatan observasi ini bisa kita lakukan Bu ya? Ini menyesuaikan dengan jadwal saya ya Bu. Kalau di jadwal saya itu ada masuk di hari Selasa. Selasa itu minggu depan ya. Selasa itu di tanggal 2 Mei bisa, 2 Mei 2023 di kelas 7B. Oh, berarti nanti kelas modelnya kelas 7B ya dipakai ya Bu ya. Berarti hari Selasa kita ketemu untuk kegiatan observasi. Saya nanti hanya melihat Ibu bagaimana melakukannya. Semoga nanti semuanya lancar, listriknya tidak mati karena pakai video ya Bu ya. Karena menampilkan video sangat membutuhkan listrik kan. Semoga tidak mati. Semoga listriknya tidak padam. Lalu semua rencana yang sudah kita ceritakan ini bisa berjalan dengan baik, dari RPP-nya, medianya, LKPD-nya, pembelajaran berdiferensiasinya, dan keterampilan sosial emosionalnya. Nah, saya rasa kegiatan pra-observasi kita ini sampai di sini saja. Ibu juga mungkin ada kesibukan yang lain. Lalu kita ikuti nanti kegiatan observasinya di hari Selasa ya Bu ya. Nah, nanti setelah kegiatan observasi ada kegiatan pasca observasi lagi Bu ya, untuk hal-hal baik yang mana yang sudah dicapai, atau hal mana yang masih kurang, atau mana yang mau ditingkatkan untuk pengembangan diri Ibu ya. Nanti kita ketemu di observasi dan pasca observasi ya Bu. Demikian Bapak Ibu kegiatan pra-observasi keterampilan coaching untuk supervisi akademik saya bersama Ibu Evi Setiami, guru PKN di SMP Negeri 2 Radenbetua. Sekian, terima kasih, selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi, perkenalkan saya Evika Permata Sinulinga SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Radenbetua. Saya salah seorang CGP Angkatan 7 Kabupaten Baliho Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan observasi keterampilan coaching supervisi akademik bersama dengan saya, Ibu Evi Setiami, guru PKN di sekolah kami SMP Negeri 2 Radenbetua. Selamat menyaksikan. Ayo maju
karena kita sudah berdoa dan menyanyi, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian pada pagi hari ini. Dan Ibu absen satu persatu ya. Lucia, Hadir Bu. Nurjana, Hadir Bu. Mili, Nesya, Lisa, Gita, Lali, Fitri, Celia, Tessa, dan Esther, Agra. Ini ada semua? Semangat, kita harus tetap memulai dengan semangat. Kalian masuk pelajaran pertama. Semangat kalian? Semangat. Gimana semangatmu? Di sini. Di mana? Di sini. Oke. Sekarang Ibu Mita keluarkan buku paket yang ada. Buku PPKN. Karena kita akan melanjutkan materi kita. Lanjutkan materi, kita buka halaman 24 tentang penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita melanjutkan bagian B di halaman 98. Kita halaman 98. Sudah? Sudah. Kita lihat ini pertanyaan di layar kan ada arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai memasuki materi ini, kita kan di dalam kelas nih ya. Di dalam kelas ini sangat beragam. Ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih. Nah, ketika kita mendapatkan keberagaman ini di dalam kelas, kira-kira ada yang mau kasih pendapat tidak? Apa kira-kira menurut kalian atas keberagaman yang terjadi di dalam kelas? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau kasih pendapat? Angkat tangan. Oke, di sini ya. Bagaimana pendapat kamu tentang keberagaman yang terjadi di dalam kelas? Banyak keberagaman yang terjadi dalam kelas, tapi sudah ada perselisih. Nah, di dalam kelas meskipun misalnya si Agra itu gendut misalnya ya, oh kenapa kok itu ini? Tapi meskipun misal seperti itu tidak ada perselisihan kata si Lucinia. Karena apa? Karena dimenangkan keberagaman itu sangat indah. Ya kan Lucinia? Nah, ada banyak lagi kalau kita memaknai arti penting ini dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu sangat indah keberagaman ini. Kalau orang-orang yang kembar saja, ini kan orang yang kembar saja itu tidak selalu sama. Mereka juga mempunyai perbedaan. Namanya kan Agra misalnya. Agra kembar tidak? Tidak, oh tidak kembar. Ya iya. Kalau kembar sekarang mungkin ada di kelas ini Agra ya. Meskipun kamu pernah lihat orang kembar? Pernah. Si Willy pernah lihat orang kembar? Pernah. Ketika kita melihat orang kembar sepertinya itu mukanya sama, tapi ternyata ada yang dapat kita bedakan dari mereka, misalnya tingkahnya, cara ngomongnya. Jadi setiap yang sama itu pasti ada perbedaan. Selanjutnya ya, di dalam pembelajaran ini kita juga akan mencapai kompetensi dasar dan indikator. Ada kompetensi dasar, indikator dan sebagainya seperti di sini yang terlihat. Selain itu, kita juga memiliki tujuan. Dalam pembelajaran pasti kita ada tujuan kan? Tujuan yang ingin dicapai. Apa-apa yang ingin kita capai, kita akan kita capai dalam pembelajaran. Misalnya pertama, melalui kegiatan ini kita dapat bersyukur, katanya bersyukur atas keberagaman yang dimiliki. Yang memberi kita keberagaman ini adalah siapa? Tuhan. Nah, yang memberi kita keberagaman adalah Tuhan. Ketika kita bisa bersyukur atas yang diberikan Tuhan, maka akan terjadi hal yang baik. Selain itu kita juga dapat mendeskripsikan, dapat menganalisis semua perbedaan. Selanjutnya masih ingat minggu kemarin kan Ibu ingatkan kita minggu ini akan membuat sebuah pembelajaran dengan metode ya, materi metode yaitu model pembelajaran PJBL dengan project based learning, di mana nanti kalian akan menghasilkan sebuah proyek.
Di sini nanti ibu akan membentuk kelompok-kelompok kecil, di mana nanti di dalam kelompoknya, ya, nanti akan ibu tentukan kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok ini nanti sesama teman itu bertukar pendapat, memberikan saran pendapat. Karena kan kalau sesama teman itu banyak akan mengeluarkan ide-ide. Proyek yang akan kita hasilkan hari ini, kita akan membuat sebuah poster. Kan sudah ibu ingatkan dulu kemarin untuk membawa alat dan bahan. Apakah sudah membawa? Sudah. Karena sudah membawa, kita ambil dulu. Sekarang ibu minta untuk membaca. Terlihat di depan Esther boleh membaca. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai dan ketika boleh dibaca Esther. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Amerika. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, bangsa, daerah, dan masih banyak lainnya. Meskipun dengan keberagaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang Ada. Oke, baik. Terima kasih Esther telah membacakan untuk kita. Selain itu, dari sini kita nanti akan muncul dari pelajaran kita belajar hari ini akan muncul beberapa pertanyaan yang akan kita gali dan kita pecahkan secara bersama-sama. Kan kita mempelajari tentang arti penting. Nanti akan ada muncul pertanyaan, apa arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Di sini nanti sambil kalian berkelompok, kita juga akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab selanjutnya setelah materi. Setelah itu ada muncul lagi, menurut pendapatmu apa yang menjadi makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman? Ada juga analisis. Nah, kalian disuruh nanti menganalisis keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelompok, nanti disusun rapi ya. Kelompok ini kelompoknya kalian akan berkolaborasi, ibu harap dengan baik. Kelompok 1 di sini, 2 dan 3 disusun ini akan ibu bagi. Yang pertama itu kelompoknya si Rusnia, boleh nanti Rusnia. Terus di kelompok sini ini yang kedua ibu dulu ya. Di kelompok di sini nanti si Tessa, ya Tessa. Selanjutnya di kelompok ini Nesya Ciharani. Boleh masuk ke dalam kelompoknya seperti ibu kemarin. Kelompoknya masih ingat kan? Orang-orang hanya ketuanya akan ibu ganti ya, berbeda hanya ketua. Tapi kalau keanggotaannya masih anggota yang kemarin. Silakan ke dalam kelompoknya masing-masing. Boleh diangkat mejanya ya? Ya, boleh. Tidak usah dibawa, misalnya kalau Tessa di sini langsung bentuk saja kelompoknya. Boleh mejanya diangkat, jangan ditarik ya. Jangan saling bantu.
sebuah gambar. Ketika kita melihat sebuah gambar, ini ya, boleh nanti dijawab. Ini ada ditampilkan sebuah gambar. Sudah lihat? Kalau kalian berpendapat dari gambar ini, apa kira-kira? Yang ingin mengeluarkan pendapat tentang gambar ini boleh? Oke, Tessa dulu. Keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman bukan merupakan musuh pekerjaan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Nah, Tessa melihat dari gambar ini melihat keberagaman suku bangsa. Perpecahan itu tidak ada katanya. Jangan dijadikan sebuah perbedaan itu sebagai perpecahan, tapi itu sebuah pengikat. Boleh lanjut terus sini ya. Dia melihat dari gambar ini banyaknya baju-baju daerah, ya kan? Ada baju daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berarti ada ragam budaya. Bagus. Saya suka dari kelompok satu sudah mulai maju. Kalian dapat nanti mengarahkan tugas apa yang akan diberikan. Dari kelompok sini ada? Oh, baik. Mereka juga melihat meskipun tidak terlihat ini hanya gambar kan? Tidak ada tulisannya. Tapi di sini sudah mengarahkan bahasanya kok. Kalau bajunya beda, berarti bahasanya juga beda ya. Ada bahasa Banjar, kayak kita orang Dayak pasti berbahasa Dayak. Contoh seperti hari ini. Nah, masih ingat tidak hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari apa? Selasa. Tempatnya 2. Itu hari apa sih? Hari tahu. Hari pendidikan nasional. Kita berbeda-beda, tapi kita diikat oleh pendidikan. Nah, di Hari Pendidikan Nasional ini juga Ibu ingin kita dapat meningkatkan pendidikan kita melalui sebuah keberagaman. Jadi keberagaman itu buat sebagai hal yang indah. Oh, pendidikan, ya, pendidikan itu hal yang utama. Jadi keluarkan pendapat kalian di dalam sebuah kelompok. Bisa? Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video nih. Jadi kalian tonton sebuah video. Tonton video ini dengan seksama. Video ini akan Ibu putar. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, ini kan tayangan video, artinya tayangan video akan membangkit semangat kita. Ketika kita melihat tayangan tadi sudah diputar, oh ternyata kita melihat hamparan yang luas, pantai,
beragam orang, ada yang bermacam-macam yang tidak pernah kita lihat. Ketika kita melihat itu, apa yang ada di pendapat kalian? Apa yang ada di benak? Ternyata seperti ini. Dan kelompok mana yang ingin menanggapi video yang sudah dilihat? Oh, kelompok 1 baik. Ya, ini kondisi alam menarik dan juga perbedaan ras, suku, dan budaya. Perbedaan alam. Iya, di Unsung tidak ada pantai misalnya ya. Tidak pernah kami melihat pantai, Bu. Ketika kita melihat di tempat orang ada pantai, kok perbedaan alam itu ternyata indah. Terus misalnya melihat di mana tadi, seperti ini, keragaman suku Papua. Mereka menggunakan pakaian adat dan sebagainya. Tapi kita seperti ini di sini ternyata yang indah, ya kan? Kami bisa melihatnya. Perbedaan-perbedaan itu sangat baik. Selanjutnya, setelah melihat tayangan video dan gambar, setelah ibu menunjukkan tayangan video dan gambar, kelompoknya tadinya sudah mendapatkan ada masukan di dalam kelompoknya kan? Ada yang dapat kalian tangkap untuk pembelajaran kan? Selanjutnya, ibu akan membagikan, karena kita di proyek ini kan membuat poster. Dalam membuat poster itu ada teknik-tekniknya kan? Ada disediakan gambar, ada ajakan, karena poster itu artinya ajakan, dimana kita membuat agar orang terhipnotis dengan poster kita kan? Ajakan yang kita buat, tapi di dalamnya dihimbaukan dengan kata-kata yang positif, membangun dan membawa. Di sini akan ibu bagi dalam 3 kelompok yang terdiri. Kelompok pertama akan ibu bagi dengan tema membuat poster, itu gambarnya tentang tema indahnya keberagaman Indonesia. Kelompok 2 tentang keberagaman Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Terus kelompok 3 tentang ragam budaya Indonesia. Jadi keluarkan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan, yang sudah ibu suruh untuk bawa, boleh dikeluarkan. Jadi di dalam kelompoknya boleh berdiskusi nanti, merancang kata-kata apa yang sesuai dengan tema yang telah ibu berikan. Kalian kan telah mencari gambar, karena ibu sudah suruh minggu kemarin untuk mencari gambar sesuai tema yang telah ibu berikan. Boleh sekarang kelompoknya bekerja di dalam kelompoknya masing-masing merancang kata-kata. Nanti kalau dalam kelompok ada yang kurang jelas, boleh bertanya dengan ibu. Akan ibu arahkan seperti apa, ya? Nanti di sini boleh dirangkai kata-kata, ya. Dirangkai karena kan poster itu mengajak, ada ajakan kata-kata yang baik. Nanti di sini ditulis. Tulis dulu kelompok kalian, nama-nama kalian, terus tulis temanya. Kan temanya sudah disesuaikan, yang sudah ditentukan di dalam nanti kalian kembangkan kata-kata itu dari tema. Jadi kalian kembangkan apa yang ada dari, misalnya Willy mulai katanya dari tema ini, misalnya Willy ingin mengungkapkan ini, ya. Jadi nanti kelompoknya saling berkolaborasi menentukan apa yang menjadi boleh nanti ya. Kelompok 1 boleh. Ada di kelompok 2 Ketara. Nah, di sini ditulis nanti kelompok 2 nama, tulis temanya. Jadi karena dia tidak lari dari tema ya. Gambar, kata-katanya tidak lari dari tema. Apa temanya yang sudah ibu tentukan tadi ya? Karena di sini langkah-langkah pembuatan poster. Sambil lihat ya, dalam langkah pembuatan poster itu tentukan objek tema. Karena temanya sudah ditentukan, jadi kita membuat poster sesuai tema. Rumuskan kata-kata atau pesan yang akan disampaikan dalam poster. Nah, di dalam poster itu nanti ada kata-kata yang akan kalian curahkan dari kelompok itu.
Ibu kasih waktu ya untuk menyelesaikan poster ini 10 menit. Selesai? 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan posternya. Baik, sudah karena waktu kita sudah 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Karena kita sudah selesai dalam membuat poster, artinya Ibu anggap tugas kelompok yang kalian laksanakan, lakukan apa yang telah Ibu berikan telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sekarang sebelum presentasi, untuk memacu semangat dan membangkitkan semangat kalian agar nanti presentasi apa yang telah kalian hasilkan ditampilkan ke depan, nanti semua kelompok semua anggotanya akan ke depan. Kita sebelum itu ingat tepuk semangat. Ingat. Boleh berdiri dulu. Sekarang yang pimpin ke kelas boleh pimpin tepuk semangat untuk teman-teman agar kita semangat ya. Oke, mulai. Tepuk semangat. 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 Lagi? Satu kali lagi ya, biar nanti semangat lagi. Kita bangkitkan semangat kita. Kita sudah capek nih bikin proyek hasil poster kita. Kita harus semangat untuk mempresentasi. Siap? Siap. Oke, kita ulang satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan kita semua. Ini kita boleh duduk. Sekarang Ibu persilakan dari kelompok 1 untuk membawa hasil poster yang telah mereka buat. Itu dipresentasikan, nanti salah satu dari kelompok yang lain boleh menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang maju. Sekarang kelompok 1 boleh maju semuanya. Di depan berdiri di sini. Angkat hasilnya, diangkat, diarahkan seperti ini ya. Seperti ini supaya teman-teman melihat, jangan tertutup oleh tangannya kan ya. Nah, terlihat. Oke, kita lihat semuanya dari kelompok 2 dan 3. Kita melihat hasil poster yang telah dibuat dari kelompok 1. Sudah lihat? Sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk memaparkan dari apa yang telah mereka buat. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yakni kelompok tanda saman. Di sini kami mempresentasikan poster kami. Di sini kami mengusung tema indahnya keberagaman Indonesia. Kami mengambil gambar para pemuka agama yang ada di Indonesia. Yang dapat kita maknai dari gambar ini adalah perbedaan kepercayaan yang tersebar di Indonesia. Walaupun memiliki perbedaan kepercayaan, tidak menghalangi orang-orang untuk hidup rukun dan saling menghargai. Justru perbedaan tersebut yang membuat kita dapat saling menghargai bersama. Tanpa kita sadari, perbedaan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara tidak langsung, perbedaan tidak hanya memberikan pengaruh positif pada kehidupan kelompok, tetapi juga kehidupan individu. Maka keberagaman adalah
tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan diri sendiri. Bagaimana kelompok 2? Atas jawabannya sudah cukup? Ya, mereka sudah katakan cukup. Nah, sekarang kelompok 1 boleh duduk dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh dikumpulkan langsung ya? Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Sebelum memperkenalkan arah sekeliling supaya terlihat ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 3 melihat hasil dari poster yang telah mereka hasilkan. Oke, silakan boleh dipresentasikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berkatakan Esther, Celia, Agra, dan saya sendiri. Baik, kami akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat dengan tema yang kami ambil yaitu keberagaman Indonesia berdasarkan bineka tunggal ika. Dengan gambar orang yang sedang bergandengan tangan di atas gambar bola voli. Dari gambar itu menunjukkan keberagaman Indonesia dengan bergandengan tangan tanpa melihat perbedaan, karena kita satu Indonesia. Karena kita bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut. Oke, baik, dari kelompok 1 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, bagaimana memaknai keberagaman yang terlihat dalam poster yang kalian buat dalam bineka tunggal ika? Boleh ditanggapi? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami memaknai keberagaman yang terjadi itu dengan cara menghargai dan menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa dengan menanamkan jiwa Pancasila di dalam diri dan menerapkan semboyan bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian presentasi dari kelompok 2. Sudah ditanggapi bagaimana? Kelompok 1 sudah cukup dari jawabannya. Nah, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 3 boleh? Lebih merata ke sini ya? Baik, silakan. Di sini kami dari kelompok 3, yakni kelompok terdiri yang menganggotakan Ibu Nurjana, Bintang, dan Risa dan saya sendiri. Di sini kami mengambil tema yaitu ragam budaya Indonesia. Kami mengambil gambar orang-orang yang berada pada provinsi berbeda-beda, yang dimana sukunya pun berbeda. Walaupun sukunya berbeda, tetapi mereka tetap rukun dan tetap satu tanpa membeda-beda satu sama lain, yang dimana tidak akan terjadi perpecahan antara ragam budaya Indonesia. Walaupun ragamnya berbeda, tetapi tidak menghalangi kita untuk hidup rukun. Di sini kami memberikan tanya jawab. Mereka kelompok 3 baik. Nah, telah membuka sesi tanya jawab untuk 1 menit saja ya, untuk menanggapi poster yang telah mereka buat. Silakan kelompok dari mana? Kelompok 1 baik. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan budaya Indonesia? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab ada beberapa cara, yaitu salah satunya adalah memanfaatkan teknologi yang ada contohnya membuat video budaya Indonesia dan menggunakan media sosial. Baik, jawabannya. Bagaimana kelompok 3? 1? Ada jawabannya cukup? Cukup. Oke, karena sudah cukup, saya rasa boleh beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk? Sudah? Karena ada 3 poster yang telah Ibu terima, 3 proyek hasil yang kalian buat. Yang pertama ini, nih gambarnya kita lihat bersama-sama. Ini nanti boleh ditempelkan di kelas. Karena poster ini
tentang kebersamaan dengan berpegangan tangan juga bagus hasilnya. Selanjutnya dari kelompok 3 itu menggambarkan ragam budaya dan ada bendera Indonesia menunjukkan kita meskipun berbeda-beda dengan bendera ya disatukan oleh bendera Indonesia dan juga Pancasila. Dari ketiga hasil ini Ibu lihat sudah bagus dan cukup untuk Ibu. Selanjutnya kan kita sudah membuat poster, sudah menghasilkan, sudah belajar, sudah mengeluarkan pendapat, sudah bertukar pendapat. Sekarang kita mengontrol emosi kita atau menggunakan teknik stop. Tahu teknik stop? Stop bekerja, stop tangannya bisa diangkat seperti ini tangannya, dilepaskan tangannya. Kan tangannya tadi sudah capek nulis, lemaskan tangan, diputar, boleh di ini, nah boleh seperti ini, melepaskan tangannya, nah bagus, sudah. Nah sekarang kakinya boleh digoyangkan kakinya, digoyang. Nah, kita merelaksasikan tubuh. Selain merelaksasikan tubuh, kita juga kan merelaksasikan pikiran. Caranya seperti apa? Sekarang santai dulu posisinya, santai. Nanti boleh bersandar, sudah. Nanti Ibu hitung misalnya 1, 2, 3 tarik nafas, tahan. Kalian tahan ya. Ibu tidak akan menahan lama, menahan sebentar. Ketika Ibu bilang tahan, kalian tahan. Terus Ibu bilang lepaskan, baru lepaskan. Bisa? Sekarang relax dulu, sudah. Tangannya santai, pikirannya tenang. Tenangkan dulu, sudah tenang, diam ya. Boleh tutup mata. Kita mengambil bagian itu tutup mata ya. Tutup matanya, relax, tutup mata. 1, 2, 3 tarik nafas, tahan. 1, 2, 3 hembuskan. Ya, bos. Tutup mata lagi masih dengan posisi tutup mata. 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3 hembuskan. Sekali lagi ya, masih posisi tutup mata. 1, 2, 3 tarik. 1, 2, 3 hembuskan. Buka matanya. Bagaimana perasaannya? Relax? Tenang? Tidak ada beban ketika kita menarik dan menghembuskan. Tadi sudah kita melakukan teknik stop ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ini, artinya kita akan mengakhiri pelajaran ya. Karena kita tadi sudah membuka dengan semangat, kita akhiri dengan nilai. Tapi sebelum itu, karena kan dalam pembelajaran Ibu juga ada penilaian tersendiri. Ada yang Ibu lihat cepat menangkap, ada yang masih sedang. Nah, di sini Ibu membagikan LKPD. Ini LKPD yang Ibu bagikan dikerjakan di rumah, jadi sebagai PR. Tetapi isian dari LKPD ini beragam. Ada LKPD yang bersifat bukan sulit, menantang, memacu ya. Bagi yang Ibu lihat, karena kan penilaian kan sudah Ibu lakukan dari awal pembelajaran sampai presentasi tadi. Jadi di isian LKPD ini akan berbeda-beda. Bagi yang sudah Ibu anggap paham, itu akan Ibu berikan lembar kerja yang menantang, dan yang belum atau sedang itu Ibu beri yang simpel dan gampang. Tapi tidak mengurangi kemauan dan kemampuan kalian untuk tetap mengembangkan kebisaannya. Selanjutnya ini saya bagikan, nanti dikumpul minggu depan. Kerjakan di sini ya. Ini sudah Ibu sesuaikan. Ini yang berbeda ya. Kenapa nanti pertanyaan berbeda ya? Karena sesuai dengan penilaian yang sudah dibuat. Sudah mendapatkan sepeda masing-masing? Ini
menjadi tugas dan tanggung jawab kalian ya. Dikumpul minggu depan, jadi tidak ada istilah lupa, tertinggal atau apa alasan tidak ada, karena kalian adalah pelajar Pancasila. Nah, jiwa Pancasila ditanamkan dari sekarang dan seterusnya. Jadi jangan membiasakan menunda-nunda tugas. Jadi setelah pulang nanti baru langsung dikerjakan. Jangan karena mengingat tugas minggu depan baru mengerjakan minggu depan. Nanti lupa. Jadi emban tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Baik. Selanjutnya sebelum kita mengakhiri, bagaimana pelajaran kita hari ini? Bagaimana tanggapan kalian pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Pelajaran ini menyenangkan. Ada tidak kesulitan? Tidak. Kenapa? Sudah kita ambil video dan gambar itu menarik tidak? Menarik. Karena menarik. Boleh Lucinia memberikan simpulan materi? Simpulan materi pelajaran. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semua yang tersebut menggambarkan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam semboyan itu juga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati perbedaan yang ada. Baik, nah, simpulan materi yang telah disimpulkan oleh Lucinia baik tentang Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda dan sebagainya. Terus kalian juga sudah mengerti pembelajaran kita ini menyenangkan. Selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan materi di halaman. Jadi boleh nanti di rumah dibaca di halaman 102 tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi selain mengerjakan KKPD yang telah Ibu berikan, kalian juga mempelajari materi yang akan kita bahas di minggu depan. Ada pertanyaan selanjutnya sebelum Ibu mengakhiri? Ada. Sudah paham? Nanti karena ini belum lonceng istirahat sudah, nanti kembali ke kursinya masing-masing, arahkan seperti tadi ya, dikembalikan. Setelah Ibu keluar nanti baru kalian bisa kembali, karena tidak ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini. Kiranya dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas pelajaran hari ini telah selesai, kita tutup. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, perkenalkan saya Evika Permata Sinulinga SPD. Saya salah seorang guru di SMP Negeri 2 Raden Batua. Saya juga salah seorang CGP Angkatan 7 di Kabupaten Barito Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan keterampilan coaching tahap pasca observasi supervisi akademik, di mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sudah dilakukan tahap pra-observasi. Lalu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 dilakukan tahap observasi, dan sekarang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dilakukan tahap pasca observasi bersama Ibu Epi Setiami SPD dan PP saya Ibu Yuli SPD. Selamat menyaksikan, terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi Bu Epi Setiami. Selamat pagi, apa Ibu. kabar? Baik. Selamat pagi Bu Yuli, apa kabar Bu Yuli? Baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tahap pasca observasi ya Bu, terkait dengan keterampilan coaching supervisi akademik. Kemarin kita sudah melakukan tahap pra observasi, lalu kita sudah melakukan tahap observasi, di mana kemarin waktu saya observasi luar biasa bagus sekali pembelajaran Ibu. Kalau kita ulang kembali ya Bu, kemarin sewaktu tahap observasi kompetensi dasar udah Ibu sampaikan pada saat pembelajaran.
indikatornya juga ada, tujuan pembelajarannya ada, metodenya PJBL ya Bu ya, PJBL ya, project based learning. Lalu siswa dibuat berkelompok, membagi saran, siswa membaca tayangan, luar biasa sekali Bu. Nah sekarang di tahap pasca observasi ini kita mau melihat aja Bu, bagaimana kita ngobrol biasa aja Bu ya, jangan terlalu tegang. Saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tahap pra observasi dan tahap observasi kemarin? Baik, terima kasih. Sudut perasaan saya pastinya bersyukur Bu dengan adanya kegiatan ini dari tahap awal sampai akhir ini. Saya pastinya bersyukur karena dari kegiatan ini saya banyak mendapatkan pengalaman, pembelajaran pastinya, terutama dari Bu Eti yang sebagai calon gerakan ya. Di situ banyak dapat saran, tukar pendapat. Perasaan saya sangat bersyukur Bu. Iya, terima kasih Bu Eti. Kalau ternyata saya memberikan dampak yang baik kepada Ibu, karena ini juga kita saling membantu. Saya mengisi kekurangan Ibu, Ibu juga memberikan kepada saya umpan baliknya lagi. Nah seperti itu. Nah sekarang apa saja yang Ibu sudah dapat dari kegiatan pra observasi dan tahap observasi waktu itu? Pastinya banyak sekali yang saya dapat dari kegiatan ini dan berdampak positif. Artinya ketika kegiatan yang sebelumnya saya masih banyak kurang-kurangnya bukan banyak, karena kadang kesiapan belajar ini perlu. Apa-apa yang tidak dipersiapkan aja itu pasti tujuan pembelajaran itu tidak sampai. Dan kita persiapkan saja Bu masih bisa ada yang kurang. Oleh sebab itu saya rasa kekurangan itu banyak dan saya ingin ke depan saya bisa memperbaiki kekurangan ini Bu. Kalau kemarin kan saya sudah lihat RPP Bu Edi Syami, saya sudah lihat pembelajaran Ibu di kelas, bagaimana Ibu mengajar. Dari RPP kemarin sebenarnya saya lihat sudah hampir semua kegiatan tahap-tahapan di RPP yang Ibu buat itu sudah Ibu laksanakan, dari memberikan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, lalu membuat siswa berkelompok, berdiskusi, presentasi, ya kan? Ada ice breaking juga ya Bu kemarin, ada ice breaking yang meningkatkan semangat mereka. Lalu ada membuat poster, ada juga teknik stop Ibu lakukan di situ, ada umpan balik, lalu ada memberikan tugas kepada siswa. Saya rasa cukup sudah sesuai dengan SPP yang sudah Ibu buat. Jadi setelah Ibu melakukan tahap observasi, apa rencana Ibu? Apa sudah tercapai semua dengan RPP yang sudah Ibu buat tadi? Sudah sesuai dengan tahap-tahapannya atau masih ada yang kurang? Bagaimana? Melihat praktek di lapangannya kan, itu saya rasa sudah tercapai tujuannya. Artinya tahapan-tahapan itu sudah sesuai saya lakukan dengan yang sesuai dengan RPP, dan tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Kan ada beberapa poin tujuan pembelajaran yang saya kemarin buat itu sudah tercapai. Terlihat dari proses perubahan nilai. Kemarin kan mereka peserta didik itu kan beragam Bu, kemampuannya. Ada yang cepat menangkap, sedang bahkan kurang. Tapi saya kemarin pakai sistem kelompok itu membuat mereka berbaur, karena kalau misal sesama teman kan mereka bisa sharing, tukar pendapat, memberikan saran sesama teman kan lebih enak. Jadi saya melihat perubahan nilai itu terlihat, ada peningkatan dari yang mereka yang kemarin pemahamannya kurang, sedang itu sudah ada peningkatan. Jadi saya rasa tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu sudah tercapai. Apalagi mungkin dengan ada tayangan video, ada gambar, itu kan meningkatkan ketertarikan. Dengan ada PPT yang Ibu buat, ya berarti hampir tercapai semua tahapannya Bu ya. Dan anak-anak juga sudah mencapai tujuan pembelajarannya ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti semua guru di sekolah kita ini bisa membuat seperti yang Ibu lakukan ya Bu. Nah sekarang menurut Ibu kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Yang sudah baiknya apa, terus apa yang harus diperbaiki? Ini kayaknya masih kurang menurut saya gitu. Baik, yang ini kan pembelajaran yang seperti ini sudah baik saya rasa. Terus yang harus diperbaiki itu kendala waktu Bu. Karena kayak gini, kendala saya kadang kalau di dalam kelas itu bisa terlena kan, ngobrol sama anak kita menjelaskan, kalau bercerita itu terlena. Jadi kendala waktu, membagi waktu kan, karena di dalam kelas itu kita hanya belajar 3 jam. 3 jam pembelajaran itu kalau kelas itu hidup, menarik, 3 jam itu tidak cukup. Tapi kalau tidak menarik, 3 jam itu lama sekali.
makanya saya membagi waktu kendala di waktu. Di waktu ya, artinya memanage waktunya bagaimana ya Bu, Iya. untuk memilah-milahnya, di stop dulu harus ceramahnya gitu. Iya. Tapi kalau kelasnya interaktif, Iya, ya kan, aktif mereka kan tanya ini terus, jawabnya. bukan kita Jadi, stopnya juga kan sulit. Iya benar-benar. Artinya memang kita yang harus membatasi. Ini harus ini dulu, tanya jawab dulu, ini diskusinya di sini, nanti ceramahnya gitu, Iya. mungkin gitu ya Bu. Ya semoga kedepannya nanti Ibu bisa membagi waktu dalam pembelajarannya. Nah, lalu kira-kira kalau itu sudah baik tadi, yang kurang masih ada nggak Bu kira-kira yang harus Ibu tingkatkan lagi, yang kurang dan harus yang diperbaikinya apa gitu? Baik, kemarin kan saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, benar. Tetapi meskipun sudah saya terapkan itu tidak sepenuhnya. Artinya kan itu ada poin-poinnya kan yang Oh, iya. berdiferensiasi itu ada poin-poinnya seperti visual, Iya, audio, iya, dan kinestetik, iya. ya. Tapi itu belum saya terapkan dengan sepenuhnya. Karena saya membagi kelompok juga kemarin itu hanya dengan patokan nilai. Oh iya. Lagi jadi juga tetap kendala dengan waktu, jadinya tugas kemarin kan tugas mandiri harusnya dikerjakan di situ, jadi saya dapat menilai langsung. Tetapi karena ini saya rasa kekurangan waktu saya juga untuk memanage waktu, akhirnya tugas yang harusnya dikerjakan di situ dibawa pulang. Jadi jadikan tugas Jadi tugas rumah. Iya. Ya memang saya lihat kemarin Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi itu sudah baik. Tetapi kemarin masih dilakukan di rumah ya, membagi tugasnya sesuai kesiapan belajar siswa dan dikerjakan di rumah. Tetapi alangkah lebih baiknya memang nanti Bu pembelajaran berdiferensiasinya itu berdasarkan minat dan bakat siswa. Kan minat bakat itu bisa dibagi atas secara visual, audio, dan kinestetik. Jadi anak-anak yang suka audio dijadikan satu kelompok, anak-anak yang suka visual dijadikan satu kelompok. Yang mudah-mudahan nanti pembelajaran berdiferensiasi yang kita inginkan ini bisa Ibu terapkan di pembelajaran Ibu berikutnya. Luar biasa sekali yang ini. Lalu area pengembangan yang ingin diperbaiki, juga strategi dan cara yang harus dilakukan Bu. Bagaimana ini kira-kira menurut Ibu yang area pengembangan mana yang mau diperbaiki dan strateginya apa yang harus saya lakukan gitu kira-kira Bu? Yang pastinya saya harus menggali ilmu. Iya. Karena meskipun sekarang semakin banyak kita belajar itu semakin banyak ilmu yang akan didapat. Iya. Kemarin kan bisa melalui kegiatan MBMP, dari PMP, Iya, iya. kita belajar kan ya, Iya, yang sekarang iya. kita mulai itu. Selanjutnya saya juga bisa belajar terutama khusus dari Bu Epi, Iya, yang kita bisa pastinya berbagi dia ya, berbagi bukan kan. saya menggurui tapi kita berbagi. Iya, ya. berbagi. Kita Jadi banyak ilmu-ilmu yang perlu dan harus saya gali lagi agar proses pembelajaran di dalam kelas dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi ke depannya. Iya, luar biasa. Nah, sekarang targetnya kapan Bu kira-kira mau dilakukan? Pastinya Bu secepatnya Secepatnya, kan. Iya. secepatnya, Kita ya. tidak boleh besok menunda karena pekerjaannya menunda itu semakin menumpuk. Iya, benar. Nanti hal yang jadi tujuan pembelajaran kita Tidak tercapai karena ditunda. Jadi saya ingin secepatnya ini dilakukan dan dilaksanakan. Luar biasa, bagus sekali Bu. Apalagi Ibu sudah dapat bekal ilmunya 75% saya rasa. Jadi sudah harus bisa cepat menerapkannya, takutnya nanti lupa lagi. Iya itu, makanya Gitu. tidak boleh ditunda. Iya. Kalau biasanya kan kita bisa malas besok kita Iya. terapkan, karena kan biasanya pembelajaran ini menyiapkannya mempersiapkan proses pembelajaran, Iya. apa bahan-bahan itu kan kadang Iya. kita sebagai guru ada juga sisi kurangnya, bisa malas, Benar. tapi tidak boleh itu. Iya. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Apalagi kalau ada masalah rumah tangga Iya. ya, jadi malas Iya. gitu ya kan. Saya tidak. Tapi Ibu kemarin memang sudah baik karena anak-anak di situ ada berkarya, saya membuat poster, mereka berkolaborasi, lalu mempresentasikannya sesuai ide mereka ya kan. Nah, lalu sekarang nih, siapa sumber inspirasi dan orang-orang yang dapat memotivasi Ibu dalam kegiatan pengembangan diri Ibu ini dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Tentunya yang menjadi sebuah inspirasi saya di sekolah ini kepala sekolah ya. Terus rekan-rekan sejawat juga yang saling mendukung. Terus juga Ibu Epi kan sebagai calon guru penggerak yang banyak mendapatkan ilmu dari sana, terus membagi di sekolah. Itu iya, jadi inspirasi sekali buat saya Bu. Terima kasih Bu Epi. Mudah-mudahan kita bisa mengimbaskan budaya positif ini dan hal baik ini kepada rekan-rekan kita yang lain ya Bu ya.
Nah, terkait rencana dari yang Ibu sudah rencanakan itu, ada nggak kira-kira jadwal-jadwal khusus untuk memulainya Ibu buat kira-kira? Apakah dari kelas 7 dulu nanti atau kelas 8 atau bagaimana jadwalnya? Apa mau langsung nanti di semua kelas mau saya terapkan seperti itu? Bagaimana? Tentunya ada poin-poin ini itu jadwalnya sudah saya catat, itu saya dari perbaikan kurang saya itu sudah saya catat. Dan saya ingin menerapkannya mulai kapan, itu kan saya sudah bilang secepatnya. Jadi saya akan memulai di kelas-kelas yang saya ajar, itu dari kelas 7 saya sudah mulai menerapkan. Karena pembelajaran seperti ini kan efeknya sangat baik, saya lihat positif. Kalau pembelajaran itu yang biasa, jadi di kelas itu akan monoton seperti itu saja, membosankan. Nah, kalau saya mulai menerapkan poin-poin ini nanti, kalau kelasnya hidup, jadi kan pembelajaran itu juga menarik. Memang harus ada catatan jadwal-jadwal yang sudah saya buat. Artinya sudah cukup terencana sekali apa yang mau Ibu lakukan ke depannya. Nah, sekarang kira-kira Bu, ada nggak yang masih mengganjal atau yang ingin Ibu sampaikan? Baik, kalau saya ingin sampaikan, saya berterima kasih sekali buat Bu Epi, secara khusus juga buat kepala sekolah dan rekan-rekan di sekolah ini yang saling mendukung, saling support, yaitu kasih saran dan saya untuk kita semua untuk kemajuan sekolah dan pembelajaran di kelas. Terutama kan ilmu-ilmunya yang sudah diberikan. Jadi yang saya belum kemarin banyak yang tidak tahunya dari terus setelah ngobrol kegiatan ini dengan Bu Epi, saya terapkan di sekolah, itu saya merasakan perubahan yang signifikan di kelas. Jadi saya berucapkan terima kasih. Selanjutnya kedepannya setelah kegiatan ini mungkin nanti bisa minta saran, pendapat, apa masukan, itu tetap saya harapkan dari Bu Epi. Sama-sama kita belajar ya Bu. Tapi dari saya juga saya juga berterima kasih kepada Ibu sebelumnya sudah mau bekerja sama, kita menjadi mitra bersama. Bukan saya menggurui Ibu atau saya bermitra, tidak, tetapi kita saling berbagi, saling mengisi sehingga ada perbaikan ke depannya, ada perubahan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini. Ya, semoga ada perbaikan ke depannya bukan hanya di Ibu Epistiani saja, tetapi di semua rekan guru yang ada di sekolah kita. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya Bu Epistiani. Semoga sukses selalu. Ya, sukses juga. Demikianlah pembicaraan pasca observasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih Ibu Epi dan Ibu Epi karena kebetulan namanya sama. Dan terima kasih sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Dan satu kata dari saya adalah Ibu berdua adalah Ibu yang hebat yang bisa menjelaskan kepada kawan-kawannya nanti. Dan memang sebenarnya hal seperti ini jadi keharusan, kebiasaan, itu dijadikan kebiasaan dan budaya positif seperti yang Ibu Epi Ika bilang tadi, bahwa budaya ini itu memang tetap berlanjut. Nah, Ibu Epi selaku generasi yang lebih muda dari kita ya Bu Epi Ika, ya ini sangat beruntung artinya. Selain sudah PPD mendapatkan tambahan ilmu, karena PPD dengan PPD itu nilainya kurang lebih saja, hanya memang kalau di PPD itu lebih ditekankan pada profesinya, jadi pada keilmuannya. Namun dari CGP ini, dari ilmunya yang didapat Ibu Epi yang didesimulasikan ke Ibu Epi itu kepada lebih luas. Jadi secara umum itu lebih mengarah kepada perbaikan keseluruhan, termasuk perbaikan emosional. Ya, jadi KSE-nya juga mantap. Nah, jadi kegiatan yang sudah dilakukan ini luar biasa. Pembelajaran berdiferensiasi itu memang menjadi sebuah keharusan bagi kita semua. Dan sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sudah kita lakukan dari dulu. Hanya saja mungkin di kurikulum Merdeka ini lebih ditegaskan lagi. Nah, jadi saya pikir Ibu berdua bisa melanjutkan terus, memberikan dampak positif kepada mereka tanpa memperdulikan omongan. Jadi kita nggak usah pedulikan omongan-omongan yang tidak mendukung kita hanya cukup berbuat. Inilah yang kita lakukan, bukan untuk menyombongkan, tapi tidak untuk menghalangi, namun kita ingin ada perubahan dan sedikit demi sedikit
pasti kawan-kawan kita akan menyadarinya, karena memang perubahan itu dimulainya bukan dari kita tapi dari diri sendiri. Nah, jadi saya selalu mendukung, meskipun nanti di program penggerak juga berakhir, namanya program itu pasti ada akhirnya, cuman kita sama-sama berkolaborasi. Saya pun di sekolah saya juga sedang melakukan pelan-pelan, namanya manajemen manusia itu tidak semudah kita manajemen administrasi ya. Jadi pelan-pelan memunculkan yang pertama itu nanti untuk Ibu Eti maupun Ibu Eti juga. Kita nggak peduli status kita apa Bu Eti. Kita di sini artinya pembelajaran yang kita dapatkan hari ini dalam proses coaching itu selalu ada setiap hari. Jadi di sini coaching fungsinya bukan untuk menggurui, tapi kita berkolaborasi. Jadi intinya kolaborasi itulah yang membuat kita bisa membangun sebuah sekolah. Dan kita nggak perlu tujuannya, kalau menurut saya itu tujuan kita mau berkolaborasi itu nggak menunjukkan kesalahan buah, itu nggak. Kita mau merubah mindset tuh, karena kita kebanyakan nggak mau keluar dari zona nyaman. Dan kita tidak bisa memaksakan orang untuk keluar dari zona nyaman. Kita nggak bisa memaksakan kawan-kawan kita untuk melakukan ini loh pembelajaran berdiferensiasi. Padahal mereka sebenarnya sudah melakukan. Hanya saja ketika kita mengarahkan ini loh sebenarnya ibu sudah. Mereka kan membentuk kelompok, misalnya dalam pembelajaran mereka itu sebenarnya sudah diferensiasinya ada, diferensiasi prosesnya ada, diferensiasi kontennya juga ada, sampai diferensiasi kayak hasil ya hasilnya juga sudah ada semuanya. Ya saja memang kadang jangan patah semangat dengan omongan yang tidak mendukung. Saya sangat mengerti sekali karena hampir di semua sekolah problemnya adalah itu. Cuma kalau tidak ada yang berani untuk berubah, sampai kapan kita akan tetap terkungkung dalam paradigma yang seperti ini. Nah, jadi kita harus berani keluar dari zona nyaman. Seperti intinya kita lihatnya kita berkiblatnya nggak hanya di dalam sekolah kita, tapi kita keluar itu belum tentu keluar dari yang di sekolah kita di wilayah kita, tapi kita berkiblatnya itu keluar kepada sekolah-sekolah yang sudah melakukan. Jadi kita jadikan acuan mana yang sesuai dengan aset kita, mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak usah ngoyo, nggak usah ngayu. Oh sekolah ini gini. Oh mereka melakukan IKM-nya kayak gini. Kita petakan, Ibu Eti tahu ilmunya, jadi bisa nanti bertanya, bisa jangan sungkan-sungkan bertanya juga Pak Rekor segala macam semuanya. Pokoknya karena kedepannya itu arahannya, kalau saya memprediksi kedepannya itu pembelajaran kita itu akan seperti ini pembelajarannya. Dan ini sebenarnya sudah, kalau saya simpulkan, ini sudah dari dulu. Karena kebetulan saya sedikit hobi mengamati perkembangan pendidikan. Yang kita lakukan di kegiatan hari ini dan kegiatan sebelum-sebelumnya itu sebenarnya salah satu bentuk lesson study. Sebenarnya salah satu bentuk lesson study yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah. Kita itu sebenarnya sudah, hanya saja kita tidak pernah mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan atau apa. Mungkin itu ya. Jadi pembelajaran yang sekarang dilakukan, saya sangat mengapresiasi atas usaha yang dilakukan, juga atas kemauan kesadaran diri untuk berubah. Kita berubah itu bukan untuk dipuji orang, tapi kita berubah untuk memberikan cahaya bagi orang-orang. Jadi seperti itulah yang menjadi, dan saya sangat salut kepada Bapak Ibu. Ini juga dari saya sendiri pun bukan karena saya ngerti lalu saya pintar atau enggak, tapi dari Bapak Ibu juga saya banyak mengambil pembelajaran. Lebih di sini yang saya ambil dari setiap saya mendampingi CDP saya itu adalah pembelajaran di manajemen emosi. Jadi luar biasa. Tidak hanya Ibu Eti merasakan perubahan setelah mengikuti pendidikan, mungkin Ibu Eti juga merasakan perubahan mindsetting setelah PPG. Kemudian ini paling tidak kita yang dulu itu bukan kita yang dulu lagi, tapi kita ada perubahan sekecil apapun perubahan itu sangat berharga, terlebih-lebih pada peserta didik kita. Jadi kita sekarang yang biasanya menjasa anak-anak kita, oh kami nggak bisa kayak gini, kita perlahan kita kurangi. Anak itu dengan segala keunikannya itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Jadi kebiasaan kita kan mindset kita apa ya, menjasa anak-anak. Sebenarnya bukan seperti itu diferensiasi ya. Jadi kita
seperti apa, biarkan mereka ribut pun bukan ribut nggak berharga. Anak-anak itu sebenarnya justru dari ribut mereka itulah kita bisa melakukan analisis diagnostik, karena analisis diagnostik yang akan jadi momen kita sebagai pelaksanaan ini. Saya ke IKN budaya karena memang relate sekali ya. Jadi pelaksanaan IKN itu kan analisis diagnostik tidak harus dengan instrumen tertulis ya Bu ya. Banyak cara kita kan kita untuk melakukan analisis diagnostik yang pada akhirnya nanti pembelajaran diferensiasi kita itu jadi sebuah kebiasaan. Jadi sebuah kebiasaan kita. Rasanya kalau enggak berdiferensiasi kok nggak enak gitu kan. Ini Bu Epi dua-duanya sudah merasakan gimana. Jadi apa ya, jadi budaya positif. Jadi setelah ngajar gitu, lakukanlah refleksi itu tidak hanya refleksi pembelajaran tapi refleksi emosional juga ini. Tapi kalau misalnya habis belajar itu, kadang kan saya lihat yang dari praktek Ibu Epi kemarin itu ya, yang keempat ya, kita yang gimana rasanya. Nah itu sebuah refleksi. Itu kita yang bikin catatan. Kita di sini, oh hari ini pembelajaran saya anak-anak senang. Boleh ditanyakan ke satu orang, nggak apa-apa kita ambil waktu pintar-pintar kita manajemen, atau misalnya yang anak yang hobinya dengan audiovisual, hobinya yang kinestetik, hobinya ini, gimana rasanya tadi, gimana. Jadi refleksi itu diperlukan untuk kita bisa menyusun pembelajaran berbeda. Oh ternyata anak ini maunya kayak gini nih. Jadi kita menyusun konten-konten yang untuk diferensiasi enak karena kita sudah pegang pemetaannya dan kebutuhannya anak. Oh anak tuh maunya kayak gini. Jadi kita memang disinilah kreativitas dulu, kreativitas dan kemauan untuk apa? Untuk repot. Itu repot dalam arti ya, repot itu kan nggak harus yang wah ya, repot yang sederhana aja nggak apa-apa. Yang penting anak-anak tuh ngerasa muncul merdekanya dia belajar. Kalau saya lihat kemarin kan saya mengamati Bu Epi itu kemarin nggak ada muncul ya. Saya juga nanti kalau ngajar karena saya juga kebetulan ngajar, jadi saya lebih mementingkan perasaan sekarang. Masalah anak-anak kita itu secara pengetahuan itu kan beda-beda. Seperti yang Ibu Epi bilang tadi, ada yang banyak bisa segala macam itu kan perlu dihargai. Jadi apapun yang mereka lakukan itu perlu dihargai. Jadi kita menata dulu emosionalnya siswa kita. Jadi kalau siswa kita itu sudah nggak ada perasaan terbeban, maka dia dengan sendirinya akan belajar itu senang. Jadi kita nggak repot, kita nggak stres, kita menyiapkan proses pembelajaran kita nggak ribet, nggak panjang gitu. Kita sudah pegang, oh iya ini misalnya sih ini pasti kita kan punya siswa-siswa yang unik, yang unik lah gitu. Nah, mungkin itu ya sebagai refleksi kita luar biasa. Lanjutkan terus, jangan hanya selesai di program yang lanjut. Kita tanpa memandang status ya, baik honor maupun apa, karena saya ilmunya itu Bu Epi ya, ilmunya itu tidak pernah memandang jabatan. Artinya tidak pernah memandang status. Bersyukur Ibu Epi dalam posisi sebagai honor, Bu Epi, Pak Eko itu bisa secara tidak langsung itu mendapatkan ilmu gratis. Ilmu ini mahal. Ilmu di program ini sangat mahal sekali, dan itu nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu hebat, tetap lanjutkan. Terima kasih sudah mengundang saya juga, kita berkolaborasi. Saya juga merefleksi, dari setiap refleksi ini saya juga punya catatan sendiri untuk saya. Bukan berarti saya nggak harus berubah, saya juga harus berubah. Jadi kita sama-sama. Saya kira itu dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semangat. Terima kasih.